Chapter 1301, Samsara Tianci. Hai. Di langit malam yang cerah, cahaya bintang melintasi dan jatuh di antara rumput bersinar terang. Ketika kemuliaan bertemu, sosok ilusi muncul. Melihat dari dekat, itu adalah keraguan Zuo Fan. Ini. Matanya tertegun, Zuo Fan melihat dari dekat ke tempat ini, dan aku melihat bunga burung dan rerumputannya sangat tenang dan indah. Seperti negeri dongeng, tidak ada jejak vulgar. Danau melengkung di tengah halaman sejernih cermin, dan itu membuat orang memandangnya. Tampaknya seluruh jiwa telah dicuci, tenang dan tenang, tanpa khawatir. Berjalan perlahan di sana, Zuo Fan berjongkok dan tidak bisa membantu meraih cermin air. Bas. Tiba-tiba, disertai dengan riak dan lingkaran yang menyebar keluar, fluktuasi spasial yang tak terlihat juga keluar dari permukaan air dengan curam. Pada saat berikutnya, dua sosok muncul di air jernih, dan mereka sedang duduk dalam permainan. Salah satunya adalah anak lelaki berwajah putih, mengenakan jubah putih, dengan penampilan heroik, dan selalu memiliki sedikit senyum di matanya, yang cukup baik. Yang lain berwajah dingin, tidak setengah emosional, bahkan ketika memainkan permainan, tidak ada gelombang di mata memandangi bidak catur. Seolah-olah kemenangan atau kekalahan sudah tidak ada dalam pikiran, dan hati seperti air. Dan pria ini, dia juga tahu, adalah kaisar. Tiba-tiba terkejut, Zuo Fan berkata dengan terkejut, di mana tempat ini? Kolam ini sebenarnya bisa memantau kaisar, itu juga membuatnya tidak menyadarinya sama sekali. Bagaimana mungkin? Persepsi kaisar cukup sensitif, dan dia sudah terhubung ke dunia. Bahkan jika dia meliriknya dari luar angkasa, dia akan segera memperhatikan, bagaimana mungkin dia. Petik 2. Saudaraku, kamu kalah lagi. Namun, dia masih harus menunggunya untuk memahami keanehan. Kaisar dalam pantulan telah menjatuhkan sepotong catur. Dia menatap dingin ke arah lawan dan berkata, ini sudah permainan catur ke-99 kita. Kamu belum memenangkan permainan apapun. Namun, apakah ini tidak cukup? Petik 2. Saudara laki-laki. Tiba-tiba, Zuo Fan bahkan lebih curiga di hatinya. Mengapa Kaisar Langit keluar dengan adik laki-laki? Bukankah dia menyebut dirinya saudaranya sebelumnya? Bagaimana bisa yang lain? Apakah dia memiliki hobi mengenali kakaknya? Tetapi jika Anda mengenalinya, Anda juga kejam. Anda memanggil seorang saudara laki-laki di mulut Anda, tetapi Anda ingin membunuh seseorang. Apa maksud Anda? Tanpa sadar, Zuo Fan terus menonton. Sambil tersenyum, lelaki berjubah putih itu tidak menganggapnya serius, dan sepertinya kehilangan arah. Ia melambaikan tangannya dan berkata, adik laki-laki itu tidak sebagus lelaki, ia yakin akan kehilangan mulut, hehehe. Keterampilan apa yang tidak sebagus orang? Di bidang kamu dan aku, apakah kamu masih melihat keterampilan permainan? Melirik ke arahnya dengan juling, Kaisar Tian berdiri dengan wajah cemberut, dan bersenandung, aku memeriksa alam semesta di papan catur, untuk surga dan bumi. Dan para tuan sedang melakukan cara mereka sendiri. Kedua saudara kita sedang mencerahkan bersama di jalan surgawi, dan sekarang aku telah berkondensasi di Avenue of Light Kaisar Dao, 8 rekan lama lainnya juga menjadi tercerahkan. Sebagai Kaisar Surga, saya dapat memberitahu Anda dengan jujur, saya telah merasakan hukum langit dan bumi, dan hanya ada 10 kaisar. Tempat terakhir tersisa. Kapan Anda akan tercerahkan? Petik 2. Sedikit merenung, lelaki berjubah putih itu tidak menganggapnya serius, ayo pergi, itu pasti alami. Senang berbicara, biarkan saja. Tapi tahu surga kejam, tahu kamu memiliki terlalu banyak perasaan campur aduk, dan itu tidak akan pernah berhasil. Jika kamu ingin menjadi seorang Tao, kamu harus terlebih dahulu menghilangkan semua gangguan seperti aku, apakah kamu mengerti? Petik 2. Saudara, kamu terlalu sewenang-wenang. Chan tersenyum dan menggaruk kepalanya. Pria berjubah putih itu perlahan berdiri. 99. Mereka bukan orang yang paling penuh kasih sayang, dan mereka masih belum tercerahkan. Emperor Avenue sepertinya tidak banyak berhubungan dengan kasih sayang dan belas kasihan, ya. Jangan beri aku senyum hippie. Meliriknya dengan ganas, Kaisar Surgawi mengangkat kepalanya dengan bangga, Tianzun rendah hati, surga adalah supremasi. Kami memahami surga, dan alam adalah kejam. 99 mereka memahami bahwa manusia adalah manusia, dan manusia diberi makan oleh bumi, lahir. Ini lebih rendah hati dari Dao surga, kesulitan pencerahan secara alami berbeda. Kita dipilih oleh surga dan bumi, dan master surga-surga, jangan dibandingkan dengan mereka yang adalah kaisar yang rendah hati. Petik 2. Dia perlahan menggelengkan kepalanya, dan pria berjubah putih itu tampak khusyuk, ragu-ragu, jalan kosong saudara kuat, tetapi dia tidak bisa membabi buta etika orang lain. Jika dunia kejam, bagaimana bisa memelihara semua hal di dunia? Cinta begitu besar sehingga orang-orang tidak memahaminya. Surga tidak kejam, dan kejam bukan surga. Petik 2. Pelihara semuanya, kamu terlalu banyak berpikir. Dengan mencibir, Kaisar Surgawi mencibir mulutnya dengan jijik, Tuan Bumi dan Bumi meregenerasi segalanya. Langit dan bumi tahan lama, dan semuanya tidak tahan lama. Artinya, surga dan bumi selalu surga dan bumi. Ia hanya beroperasi sesuai aturannya sendiri. Pada tahap tertentu, semuanya tergantung pada langit dan bumi, tetapi langit dan bumi tidak bergantung pada semua hal. Langit dan bumi kejam, Anda harus membangkitkan kemanusiaan dan surga. Wajahnya tidak terasa kaku, dan sepertinya kata-katanya sudah penuh. Pria berjubah putih itu mengerang sedikit dan bergumam, tapi apakah surga benar-benar mengundangmu?
Itu tidak mungkin. Maksudku, jika langit sudah tua dan langit sudah tua, jika ada cinta di dunia, apa bedanya dari semua hal? Tentu saja itu tidak akan bertahan selamanya. Dengan lembut mengertakkan giginya, Tiandi memandang pria berjubah putih dan berkata, akhirnya mengingatkan, nama Kaisar hanya ada 1 bit yang tersisa, sehingga Anda dapat melakukannya sendiri. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar mengguncang lengan bajunya dan berjalan pergi. Pria berjubah putih berdiri di tanah, tampaknya ragu-ragu tidak tahu harus berbuat apa. Zuo Fan memandangi danau, mengerutkan kening dalam-dalam dan menyentuh dagunya sepanjang waktu, meskipun Kaisar Langit berlawanan, tetapi apa yang dikatakannya memang masuk akal. Karena surga dan bumi tanpa ampun, karena mereka memilih jalan surgawi dan perasaan campur aduk, itu tidak diragukan lagi merupakan hambatan. Hanya, masih ada orang yang ingin menjadi harapan Kaisar, dan mereka sangat dihargai oleh Kaisar. Oh ya, saudaranya, aku hanya tidak tahu apakah ini pro atau kering. Sayangnya, diperkirakan menjadi pro, jika seorang saudara seperti Lao Su dengan santai membicarakannya, diperkirakan telah terbunuh. Petik 2. Tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menghancurkan mulutnya untuk sementara waktu, bagaimana dia bisa memberikan instruksi? Hanya saja ini agak lama, apa gunanya hanya ada 1 kuota yang tersisa? Bukankah semua kuota dari 10 kaisar telah dialokasikan? Apakah itu mengatakan? Kenapa? Apakah kamu juga berpikir bahwa apa yang dikatakan Kaisar Tian itu benar? Tiba-tiba, seorang pemabuk tua terdengar dengan curam di belakangnya. Tanpa diduga, Zuo Fan buru-buru berbalik, tetapi sebelum dia menyadarinya, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan janggut hitam dan putih panjang dan dada berkibar muncul di wajahnya. Terkejut, Zuo Fan baru saja memberi hormat, karena dalam pandangannya, lelaki tua yang muncul di dunia yang misterius ini jelas adalah tuan yang tiada taranya. Namun, lelaki tua itu menepuk pundaknya, menghentikannya, dan segera berjongkok di sampingnya, tertawa, anak muda, jangan sopan, semua orang adalah sinar jiwa yang tersisa. Itu sudah pergi, dan saya akan berbicara tentang untuk apa ritus-ritus itu. Mari kita saksikan kisah-kisah rahasia Kaisar bersama. Anda tidak dapat melihatnya di tempat lain, hahaha. Petik 2. Senior, kamu benar-benar bisa melihatnya, hahaha. Dengan tawa, Zuo Fan berjongkok berdampingan dengannya, dan dia duduk di sampingnya di samping air danau, khawatir tentang matanya dari waktu ke waktu. Tetapi dia tiba-tiba melihat matanya bersinar cerah, dengan ekspresi tertarik pada wajahnya, dan dia tiba-tiba merasakan ledakan jantung. Perut. Orang tua ini, siapa itu, cukup gosip. Melihat kisah-kisah rahasia orang lain lebih penting daripada kehidupannya sendiri. Tidak masalah ketika jiwa yang tersisa menghilang, itu hanya pesta untuk mata. Benar-benar manusia, api gosip masih menyala. Hei, omong-omong, di mana tempat ini, bagaimana kita bisa melihat hal yang intim? Akhirnya mengingat keraguan di hatinya, Zuo Fan dengan cepat memeluk tinjunya dan berkata, untuk Manula, tempat apa ini? Mengapa rahasia kaisar-kaisar muncul di sini? Kamu tidak tahu, lelaki tua itu menatapnya sejenak. Dengan sedikit mengangkat bahu, Zuo Fan mengangguk, tentu saja, saya datang ke sini dengan bingung, saya ingin datang dari teman saya. Oh, ternyata, kalian beruntung. Kamu tidak tahu, tidak ada nasib di sini yang boleh masuk. Dan begitu kamu masuk, ada peluang kelahiran kembali untuk 8 prestasi. Selama kamu meninggalkan sesuatu, kamu bisa. Sesuatu, apa? Kenangan seumur hidup, perasaan, dan segalanya. Kilatan cahaya samar melintas di matanya, dan lelaki tua itu memutuskan untuk mengatakan, ini adalah reinkarnasi dari Tianji. Setiap jejak dari sisa jiwa yang akan dihilangkan bisa mendapatkan kesempatan reinkarnasi di sini. Dan semua orang yang bereinkarnasi di sini, semua dalam kehidupan mereka sebelumnya tetap di sini, afterimage yang sama. Petik 2. Apa, reinkarnasi Tianji? Tidak mengherankan, Zuo Fan menoleh untuk melihat ke alam yang tenang dan berseru, salah satu dari 10 kaisar zaman kuno, reinkarnasi dari kaisar besar. Lalu, senior, apakah Anda kaisar yang bereinkarnasi? Hehehe, kamu salah duga, aku juga sinar sisa jiwa. Sambil tersenyum, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata, kaisar reinkarnasi umumnya tidak muncul di sini. Semua jiwa yang tersisa yang beruntung untuk datang ke sini akan secara otomatis bereinkarnasi selama mereka meninggalkan segalanya dalam kehidupan mereka sebelumnya. Dan kaisar tidak perlu mengambil tindakan. Ini adalah berkah. Benar. Petik 2. Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan mengerti sedikit lebih banyak, dan kemudian menatap lelaki tua yang tertarik dan menatap danau dan berkata, karena semuanya dapat dipulihkan. Mengapa Anda masih di sini? Apalagi yang Anda katakan akan tersebar keesokan harinya? Apakah kamu tidak bereinkarnasi? Petik 2. Belumkah kamu mendengar apa yang dikatakan lelaki tua tadi? Reinkarnasi adalah syarat. Jika kamu ingin melepaskan semua hal dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu tidak bisa melepaskannya. Tentu saja, kamu tidak akan dapat melakukannya. Beberapa hal terlalu penting untuk menjadi penting bagi hidupmu sendiri. Aku lebih suka beranjak ke sini, sangat mustahil untuk bereinkarnasi. Petik 2. Dengan melirik Zuo Fan, lelaki tua itu tampak serius dan serius. Melihat ini, Zuo Fan tidak merasakan gerakan di hatinya, dan memberikan tinju hormat kepada orang tua itu. Ya, ada beberapa kenangan yang membuat orang tidak mau kehilangan bahkan jika mereka mati dan mati, itu pasti sangat berharga.
Dan seseorang yang bisa menyimpan sesuatu yang lebih penting daripada hidupnya jarang ada di dunia ini, yang patut dihormati. Namun, ketika perasaan kagum Zuofan meningkat, lelaki tua itu tersenyum dan tersenyum dengan sedih. Selain itu, juga sangat menarik untuk melihat rahasia lain dalam hidup saya setiap hari di tempat ini. Lebih baik daripada di dunia, menarik dan konstan, hehehe. Petik 2. Buk, 1 terhuyung, Zuofan hampir jatuh ke tanah dengan kepalanya, kulitnya berkedut untuk sementara waktu. Saudari Anda, dalam analisis terakhir, itu karena api gosip yang terbakar. Saya juga berpikir betapa mulianya Anda memiliki perasaan hidup, hanya bergerak sia-sia. Chapter 1302, Past and Present. Lihat, ada sesuatu yang keluar lagi, jangan lewatkan. Tiba-tiba, pria tua itu melambai pada Zuofan untuk sementara waktu, wajahnya masam dan bergegas. Seolah sekelompok orang mesum mengintip gadis di kamar mandi, semua senyum penuh gairah. Dengan tak berdaya memutar matanya, Zuofan merasa tidak nyaman, dan dia melangkah maju lagi. Selain itu, mengenal diri sendiri dan mengetahui orang lain hanya bisa memenangkan pertempuran. Tidak peduli bagaimana dia menghadapi lawan yang kuat ini setelahnya, ada baiknya mengetahui lebih banyak tentang masa lalunya. Jadi, dengan enggan, Zuofan membuka matanya dan memandangi danau, tetapi dia terkejut, ya, apakah pria berjubah putih itu lagi? Jadi, gambar ini adalah reinkarnasi dari pria berjubah putih memori waktu. Petik 2. Dia hanya bisa mengangguk, dan pria tua itu terkekeh. Tapi sebagai saudara Kaisar Langit, dia memenuhi syarat untuk menyingkat Kaisar Tao, dan itu harus menjadi Kaisar Semu, dan benar-benar harus bereinkarnasi. Sayangnya, betapa kejamnya perang kuno, tak terbayangkan. Pada saat ini, dia bisa membayangkan penyebab kematian saudara bungsu di dunia. Bahkan Kaisar tidak bisa melindungi, hanya perang itu. Sambil menghela nafas, Zuofan melihat dari dekat, tetapi melihat bahwa lelaki berjubah putih itu berada di gua yang lembab, dan itu tampak agak sepi di kedalaman matanya. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar di telinga semua orang. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Hah, suara ini. Kelopak matanya tidak bisa berhenti bergetar, Zuofan menatapnya lagi, dan segera berteriak, Kaisar Ming? Apakah ada hal lain tentang dia di sini? Meliriknya dengan juling, lelaki tua itu tidak berbicara, hanya senyum yang tidak bisa dijelaskan di mulutnya dan terus menonton. Di cermin air, lelaki berjubah putih itu ragu-ragu di matanya, tetapi akhirnya menjadi tegas, aku tidak bisa menyangkal kata-kata kakak lelaki itu, mungkin dia benar, Tian Dao kejam. Tian Daoku terlalu sayang, tetapi sulit untuk menyingkat wilayah Kaisar, tidak ditoleransi oleh surga dan bumi. Petik 2. Tapi meskipun kedua saudaramu mencerahkan Heavenly Dao, tetapi dia adalah jalan kosong yang kejam, tetapi kamu bertanya pada surga. Sama seperti gosip bawaan dan gosip Houtian, apakah benar atau salah, hanya saja arah pencerahan berbeda. Jika Anda harus demarkasi, ia adalah surga sebelum penampakan umat manusia, dan Anda adalah surga setelah penampilan umat manusia. Menurut pendapat saya, jalan surgawi Anda dapat lebih sejalan dengan kemanusiaan dan mencapai Supreme Avenue di atas wilayah Kaisar. Petik 2. Berdiri di sebelah pria berjubah putih, Kaisar Ming mengeluarkan suara. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, dan lelaki berjubah putih itu menghela nafas, apalagi yang harus saya katakan? Saya bahkan belum menembus Kaisar Realem, jadi saya tidak ingin memintanya. Kaisar Ming, apa yang saya minta Anda lakukan, sudah selesai? Oke. Dengan napas panjang, Kaisar Ming melambaikan tangannya, tetapi ketika aliran udara abu-abu melayang, seorang wanita patung es gelap muncul di depan mereka berdua, berdiri diam. Ini adalah 10.000 tahun pemurnian pria tua di Laut Meditasi. Dibuang oleh Jing, kumpulkan ribuan keluhan dan penuhi dengan amarah. Bagaimanapun juga, perasaanmu melekat pada Heavenly Dao, keluhan-keluhan ini lebih sedikit, aku takut segel tidak akan bertahan. Petik 2. Mengangguk, pria berjubah putih itu menghela napas, kerja. Begitu kata-kata itu jatuh, pria itu sudah memasang segel. Tunggu, tetapi segera, Kaisar Ming mengangkat tangannya lagi dan menghentikannya. Ada stagnasi di tangannya, dan lelaki itu menoleh ke belakang. Tetapi dia melihat bahwa Kaisar Ming akan berhenti berbicara, tetapi akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan. Kakakmu, Kaisar Tian, sejak Kaisar Kongming Avenue menjadi kaisar, kita semua tahu seperti apa tampangnya. Sekarang setelah kamu menyegel semua rasa sayangmu pada pahatan es ini, apakah itu berarti bahwa kita tidak akan lagi menjadi teman di masa depan? Alisnya bergetar lembut, dan jubah putih itu mendesah pelan, sekarang, biarkan saja. Ketika dia berkata, segel di tangannya kembali, dan ketika segelnya terbalik, ruang yang berdengung bergetar, dan itu terus bergetar. Kemudian lagi, sinar cahaya berwarna-warni terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian langsung ke patung es, menghilang. Berwarna-warni? Melihat adegan ini, Zuofan terkejut, jika Anda benar-benar memiliki saudara laki-laki, Anda harus memiliki saudara lelaki. Emperor Realem Avenue berwarna-warni. Ia telah diperbaiki dengan berbagai warna. Artinya, ia bukan hanya seorang kaisar kuasi, tetapi hanya seorang kaisar. Kertas jendela di lantai pertama hilang. Hanya saja dia tidak menjadi 10 kaisar nanti. Kenapa? Dia telah mengusir cinta dari surga? Petik 2. Zuofan tidak diketahui, tetapi lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sedikit bingung, dan terus melihat. Benar saja, setelah menyelesaikan semua ini, wajah jubah putih berubah, menjadi kaku dan dingin,
dan berbalik, bahkan tanpa memandangi kaisar, hanya kata-kata dingin dan dingin yang dikeluarkan. Terima kasih. Tampaknya mulai sekarang, ini benar-benar bukan teman lagi. Tanpa daya menyeringai, Kaisar Ming memandangi patung es itu lagi, dan kemudian pergi. Dengan cara ini, pria berjubah putih menghapus semua perasaan di dalam hatinya, dan mengusir Heavenly Dao, bermeditasi pada Heavenly Dao yang tanpa ampun. Kaisar Tian cukup puas dengan ini. Tetapi di masa lalu bulan Maret, apa yang membuat orang bertanya-tanya adalah bahwa dia masih tidak menyingkat Avenue Kaisar. Dengan bakatnya yang tinggi, tampaknya bahkan jika itu kejam, itu tidak dapat mencapai kondisi tertinggi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat dia mundur dengan pikiran tertutup, sebuah hati tiba-tiba melonjak dan menjadi mudah tersinggung. Sepertinya ada sesuatu yang menunggunya. Jadi, sesuai dengan petunjuk di dalam hatinya, ia mengemudi sepanjang jalan keluar dari perbatasan, dan akhirnya kembali ke gua di mana ia memiliki kebenaran di dalam meterai. Dengan keraguan di dalam hatinya, ia berjalan perlahan. Kamu kembali. Tetapi pada saat ini, suara wanita yang cantik keluar dari telinganya, menghadap angin wangi yang samar, dan seorang wanita muncul di pintu masuk gua, dengan mata yang indah dan mata yang indah. Matanya tertuju padanya, wajahnya penuh senyum. Tubuhnya tidak bisa berhenti disetrum. Pria berjubah putih itu terkejut. Zuo Fan melihatnya dan juga terkejut. Ini, bukankah itu segel patung es? Bagaimana bisa menjadi manusia? Pria berjubah putih itu juga berpikir demikian, dan 10.000 rumput dan kuda lumpur melayang di dalam hatinya. Trik apa yang dimainkan Kaisar Dunia Bawah? Bukankah itu berarti wanita itu adalah wadah patung es? Bagaimana mungkin itu orang dewasa? Mungkinkah itu diukir dengan wanita ini sebagai model? Mengetahui apa yang dipikirkannya di dalam hatinya, wanita itu menerbangkan aroma angin, mendatanginya, dan menjelaskan kepadanya satu persatu, dia tidak bermaksud menolak. Seolah-olah jantung tidak mau menolak wanita ini. Ternyata pahatan es itu penuh dendam yang tak ada habisnya, tetapi bagaimanapun juga, pria berjubah putih itu adalah seorang penanam jalan yang mencapai puncak hidupnya. Bukan saja ia gagal disegel oleh kebencian itu, tetapi ia ditransformasi oleh mereka, dan mereka menjadi penuh cinta. Dan apa perasaan benda dingin, pria, iblis, atau waria? Lagi pula, dia hidup, dan karena cinta ini didasarkan pada surga sentimental pria berjubah putih. Wanita itu hanya memiliki kehidupan, dan pria berjubah putih menjadi yang pertama merasakannya. Dan wanita ini juga sangat bergantung pada pria berjubah putih, menempel padanya sepanjang hari. Bagi dia yang telah mengembangkan jalan surga tanpa ampun sekarang, tentu saja dia tidak bisa mentolerir semua ini, tetapi dia ingin menjadi kejam. Namun, sentimen dalam tubuh wanita itu datang darinya, dia tidak bisa menolak hati dan obsesi dengan wanita itu. Seolah darah lebih tebal dari air, selalu ada hubungannya. Jadi dia datang dan pergi, dan untuk waktu yang lama, pria berjubah putih itu terbiasa. Dan dia menjadi tuan dari wanita ini dan mengajarinya untuk berlatih. Karena sentimen sentimental pria berjubah putih, praktik wanita ini juga sangat cepat, tidak seperti orang biasa. Tentu saja, dia pada awalnya bukan manusia, tetapi lebih seperti peri terkondensasi oleh cinta dunia. Tetapi dalam beberapa tahun, dia telah mencapai ordo suci. Pria berjubah putih itu juga lega, dan pada saat yang sama hati yang tak berperasaan di dalam hatinya sekali lagi terinfeksi perasaan yang sebenarnya. Dan dia juga dengan baik hati merawat wanita itu. Dan wanita itu bahkan lebih setia pada jubah putih, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Sepasang anak laki-laki dan perempuan keemasan tampaknya terlahir dengan cara ini. Hubungan antara jubah putih dan Kaisar Ming dan teman-teman lainnya perlahan-lahan pulih sejak ia menghancurkan cintanya. Melihat adegan ini, Kaisar Ming akhirnya menunjukkan senyum puas. Kaisar Underworld berbahaya. Melihat semua yang ada di matanya, Zuo Fan tidak bisa berhenti berbicara. Apakah dia punya plot seperti itu, dan mengukir seorang wanita cantik untuk membiarkan dia menanamkan kebenaran? Itu hanya sebuah wadah tertutup. Bukankah kamu hanya mendapatkan sebuah kotak? Tanda tanya. Petik 2. Sambil tersenyum, lelaki tua itu memandang Zuo Fan. Bukankah sudah baik sekarang, putra itu akhirnya pulih? Apa yang memulihkan, orang akan menerobos wilayah Kaisar. Bukankah Kaisar menunda yang lain? Bibir jijik, Zuo Fan Yu berkata, sekarang aku tahu mengapa 10 kaisar tidak memilikinya, hehe. Sambil tersenyum, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan tak percaya, dia tidak menjadi seorang kaisar karena dia memiliki cacat di jalannya, bukan karena dia salah dengan surga sentimental. Setelah dia mematahkan tekad bulatnya, tidakkah dia menerobos? Bocah, saya bertanya kepada Anda, adakah yang dicintai? Petik 2. Ya, Kaisar Realem dan yang dicintai, pilih satu dari dua, bagaimana kamu memilih? Dengan penuh perhatian, Zuo Fan tersenyum dengan acuh tak acuh, pilih kekasih. Kenapa? Apa yang diinginkan hati, ikuti keinginanku. Setelah melirik pria jubah putih di danau, Zuo Fan mengangguk dengan jelas, jika itu bertentangan dengan hati. Sudah ditakdirkan untuk tidak menerobos wilayah Kaisar. Saudara Kaisar putus asa. Momen putus tidak lebih dekat ke jalan, tapi lebih jauh. Petik 2. Mengangguk dengan lembut, pria tua itu memuji, sepertinya kamu masih mengerti? Iya, dan aku sepertinya berada dalam situasi yang sama dengannya, hehehe. Lupakan dia. Zuo Fan menyeringai, dan amarah yang dingin memarahinya secara tiba-tiba.
Ketika dia melihatnya lagi, dia melihat bahwa gambar itu telah berubah. Wajah dingin Kaisar Surgawi sudah muncul di dalam, menatap dekat jalan pria jubah putih itu. Aku baru saja keluar dan berpikir kamu bisa menjadi seorang kaisar, dan kemudian kamu kembali. Bukan hanya cinta yang dilahirkan kembali, tetapi ada wanita lain. Bagaimana ini memberimu kendali atas surga? Sambil menarik napas panjang, jubah putih itu berkata, tidak masalah, keluarga ini memiliki satu kakak lelaki, cukup untuk mengejutkan dunia. Bagaimana jika saya tidak mengaku sebagai seorang kaisar? Jangan salah paham, aku tidak peduli denganmu, dan aku tidak peduli untuk meneruskan keluargaku. Aku adalah aku, Kaisar Langit, penguasa jalan yang kosong. Tidak ada sentimen di mata, dan Kaisar Tian dengan dingin berkata, saya telah mendesak Anda untuk memanggil Kaisar, tetapi itu adalah naluri. Sama seperti hewan yang memberi makan anak-anak, orang sering mengatakan bahwa hewan memiliki perasaan, tetapi bagaimana hewan bisa sekompleks manusia? Tetapi hanya untuk mengikuti jalan surga dan menjadi makmur. Sama halnya dengan saya. Anda adalah adik lelaki saya, jadi saya harap Anda dan saya akan mengendalikan jalan surga bersama, jangan menjadi manusia, dan kasihanilah aku. Petik 2. Dengan kerutan, jubah putih itu tersenyum dingin kesedihan. Saudaraku, kamu kejam dan tidak adil, bagaimana mungkin ada belas kasihan? Iya, kasihan sedikit mengagungkanmu, maksudku, jangan biarkan aku membencimu, seperti semut. Memandangnya dengan ringan, mata Kaisar melintas di seberang jalan dengan niat membunuh. Jika kau tidak mau melepaskan, aku akan melakukannya untukmu putuskan, bunuh wanita itu. Petik 2. Chapter 1303, Heavenly Dao. Bas, permukaan danau yang tenang penuh dengan ombak dan riak, dan gambar kuno berhenti di mata dingin Kaisar Tian dan menghilang. Zuo Fan meluruskan pinggangnya sedikit dan menghela napas. Hari ini Kaisar adalah seekor anjing tunggal, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk dan keluar dengan benar. Bahkan pernikahan saudara lelakinya harus turun tangan, dan dia mengatakan dia kejam. Ini jelas cemburu, yang tidak dihitung. Cinta, itu hanya negatif, potong. Petik 2. Hehehe, kamu salah. Kaisar Tian sedang memperbaiki jalan yang kosong, dan dia tidak pernah menghantui benda-benda asing. Dia hanya bertindak sesuai dengan hatinya. Dia rendah hati, dan dia pikir saudaranya harus bersamanya. Bertanggung jawab atas surga, semua aturan yang menghalangi dia akan dianggap sebagai penghilangan rintangan, tidak lebih. Petik 2. Sambil tersenyum, lelaki tua itu sepertinya cukup akrab dengan cerita di dalam. Dia dengan ringan menyentuh danau, dan pemandangan lain muncul lagi, kurang gosip, ayo terus melihat ke bawah. Mengangguk, Zuo Fan menatap pinggang lagi, tetapi dia melihat pemandangan di danau berubah lagi. Itu masih tempat yang akrab, pintu masuk gua tempat jubah putih menyegel cinta, atau dua pria, seorang pria dan seorang wanita, tetapi suasananya menjadi sangat berat. Pria berjubah putih memandangi wanita dengan mata dingin dan tanpa suhu, dan berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, kita tidak akan memiliki masalah. Dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kenapa? Wanita itu tampak bingung, matanya berkedip bersemangat. Kelopak matanya terkulai, dan jubah putih itu berkata dengan ringan, aku ingin menyingkat Dao Kaisar, kamu terlalu merepotkan. Surga tanpa belas kasihan, dan aku tidak akan pernah ada hubungannya denganmu lagi. Apakah kamu mengatakan kamu tidak memilikinya? Jangan lupa, aku adalah perasaanmu yang sebenarnya, dan dunia semuanya menjadi satu. Apakah ada cinta di hatimu? Aku tidak akan merasakannya. Iya, aku tahu keahlianmu, jadi aku datang ke sini dengan sengaja untuk membuat istirahat denganmu. Tanpa memandangnya, lelaki berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam, di mata wanita itu yang terkejut, tubuhnya bergetar hebat dan cahaya warna-warni melayang menjauh dari tubuh. Zuo Fan berteriak, Kaisar Realm Avenue yang belum terbentuk. Tapi dia masih belum menunggu suaranya turun, dan ketika dia menyentuhnya, ada suara keras dalam cahaya warna-warni. Segera setelah itu, si Aguang menghilang dan menjadi redup, hanya menyisakan lapisan kabut abu-abu yang jatuh ke tubuhnya lagi. Puff! Seteguk darah merah keluar, dan pria berjubah putih itu tampak pucat, matanya menjadi redup dan kusam, dan bahkan vitalitas tubuhnya menghilang. Seperti orang mati berjalan, tanpa memandangi wanita itu, dia terlatih-tatih dan berbalik. Dan ketika dia berjalan satu langkah lagi, desah keheningan yang tak terlukiskan terpancar dari tubuhnya, menyebar ke sekeliling, hanya berkedip, di masa lalu, ada hutan yang berkembang. Yang langsung kehilangan napas dan menutupi mayat-mayat. Vegetasi layu dan bahkan burung-burung dan serangga terbang berubah menjadi tubuh layu. Tempat ini tidak lagi setengah marah. Tidak mempedulikannya, wanita itu hanya menahan air mata, matanya terpaku, bibirnya bergetar tak terkendali. Kamu kejam, air mata mengalir, dan wanita itu mengepalkan tangannya, dan giginya mengepal, dia bahkan memotong cintanya, dan datang untuk putus denganku. Tapi bukankah kamu mengatakan itu untuk mengkonsolidasikan cara Kaisar? Ruth, Anda adalah orang yang tidak lengkap, di mana Anda bisa memadatkan Emperor Realm Avenue? Petik 2. Tanpa bicara, pria berjubah putih itu tanpa ekspresi dan menyeret sosoknya yang lelah jauh-jauh, tidak pernah melihat ke belakang. Melihat adegan ini, Zuo Fan merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tetapi itu aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat pria tua itu dan berkata, Senior. Apa akar cinta ini? Mengapa tidak mungkin memotong akar cinta untuk menyingkat jalan? Akar cinta adalah akar manusia, semua orang dilahirkan dengan itu.
Setelah dengan lembut menyentuh jenggot panjang, lelaki tua itu juga sedih. Manusia memiliki 3 prinsip, kesetiaan, kesalehan berbakti, 5 cangs, dan etiket serta kepercayaan yang baik hati. Ini adalah dasar dari urusan manusia. Para pembudidaya manusia menggunakan ini sebagai dasar kultivasi pencerahan. Itu juga fondasi kemanusiaan dan disebut jalan yang benar bagi umat manusia. Namun, ini bukanlah yang terpenting. Akar manusia masih merupakan kata cinta, yang merupakan akar cinta. Inilah yang tidak dimiliki oleh para pembudidaya lain seperti binatang buas roh. Entah itu baik atau jahat, pembudidaya manusia tidak bisa lepas dari kata cinta. Bahkan pembudidaya iblis juga menyadari perasaan negatif kebencian, kecemburuan, dan kaisar surga ini untuk melampiaskan segalanya, termasuk akar cinta, sehingga disebut kejam. Jika Anda bahkan tidak memiliki gairah, Anda bahkan tidak dapat menyebutnya tanpa ampun. Petik 2. Tapi dia hanya memotong akar cinta, itu berarti bahwa pria itu tanpa dinding kecil, itu tidak berbeda dari Kasim, dan tidak mungkin untuk menyingkat jalan jika itu bukan tubuh yang sempurna. Lagi pula, jalan itu membutuhkan penggarap untuk mencapai pemahaman yang sempurna pada jalur tertentu. Sekarang dia bahkan bukan manusia, bagaimana dia bisa menjadi jalan yang sempurna? Kalau tidak, dia bisa menjadi kejam dengan ini, dan kaisar sudah memotongnya. Petik 2. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Zuofan memahami hatinya, dan kemudian memandangi sosok kesepian di danau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak. Sepertinya dia secara sadar tidak bisa meninggalkan rasa sayang ini, dia datang ke orang yang kejam, memotong rumput dan akar, hanya untuk jangan biarkan Heavenly Emperor memulai dengan wanita ini. Jelas, itu karena kasih sayang bahwa Anda harus tanpa ampun, dan kemudian kekejaman ini juga benar-benar penuh kasih sayang. Bagaimana adegan ini begitu akrab? Itu membuat saya sangat emosional, seolah-olah saya pernah melihatnya sebelumnya. Pernah. Petik 2. Oh, ya, maka ketika kamu bereinkarnasi, kamu akan meninggalkan semua ingatanmu di sini. Pria tua itu melihat perlahan dan berbicara untuk menghabiskan waktu, hehehe. Sambil tertawa, lelaki tua itu tersenyum. Dengan tak berdaya memutar matanya, Zuofan menolak untuk mengatakan apa-apa, dan terus memperhatikan rahasia kuno, tetapi matanya menjadi lebih dan lebih terpana. Dan dia sepertinya merasakan hal yang sama. Wanita itu menyaksikan putra jubah putih pergi, tetapi patah hati, dan kembali ke gua, dengan wajah kaku, mata putus asa, dan duduk di sana selama berbulan-bulan, tanpa sepatah kata pun. Pada saat ini, nyanyian burung yang telah lama hilang terdengar di luar, menyebabkan gelombang ombak di matanya. Ketika dia bangkit dan keluar, dia melihat seekor burung kecil menghadap ke tanah yang layu, dan sesosok burung layu meratap. Jantung wanita itu bergerak, memegangi mayat burung itu di tangannya, dan setelah cahaya merah muda melintas, mayat burung itu pulih secara ajaib. Jadi, kedua burung itu mengobrol lagi, terbang dengan gembira. Melihat semua ini, wanita itu menyadari bahwa dia pribadi, dan kembali ke gua lagi. 1 bulan kemudian, tetapi ketika saya melihat langit Caixia, sinar merah muda cahaya menyebar dari gua dan menyebar ke seluruh hutan. Membuat sebidang tanah mati ini juga terinfeksi kehangatan Dao. Tiba-tiba, sebuah mukjizat terjadi. Sudah mati selama beberapa bulan, dan hidup kembali. Kawanan burung terbang dan serangga bernyanyi, dan mulai berlari kencang di gunung dan hutan. Wanita itu perlahan berjalan keluar dari lubang, dan momentumnya melonjak, dengan senyum hangat di sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menyelipkan setetes air mata kristal di tangannya. Ini adalah kali terakhir aku meneteskan air mata untukmu sendirian, dan di masa depan aku akan mengendalikan dunia dan melihatmu lagi. Semoga cintamu berakar dan ada kesempatan untuk menyelamatkan. Ketika kata-kata itu jatuh, wanita itu melambaikan tangannya, melemparkan setetes air mata ke langit dan menghilang. Melihat ini, Zuofan tahu segalanya, wanita ini adalah kaisar. Lalu tempat di mana dia adalah dojonya, King Sidong? Ya, pria itu menggunakan cintanya sebagai fondasi, dan dia menciptakan kaisar secara tidak sengaja. Tetapi kaisar dilahirkan untuk dunia untuk mencintai jiwa. Ketika dia menjadi kaisar, dia telah meletakkan cinta pria dan wanita. Air mata itu sebenarnya adalah perasaan yang disuntikkan lelaki itu padanya. Tetapi pada saat ini, dia tidak perlu. Petik 2. Mengangguk dengan ringan, pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, awalnya, air mata cinta sejati ini dapat membantu pria itu membangun kembali akar cintanya, tetapi sayangnya. Di jantung hati, Zuofan melihatnya lagi, tetapi dia melihat bahwa air mata mengalir ribuan mil. Tetapi dalam sekejap mata, dia datang ke halaman yang indah. Dan kemudian menabraknya ke ruang rahasia. Dan di sana, seorang pria yang akrab duduk, itu adalah pria berjubah putih. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya agak aneh, dengan udara hitam berdeguk dan meringis di wajahnya. Tidak sepenuhnya menyadari bahaya pria ini pada saat ini, air mata mengalir deras ke arahnya. Sepertinya ingin mengembalikan akar cintanya dengan cinta masa lalu. Namun, itu tidak menunggu sampai ia bergerak, dan dengan sentuhan, udara hitam melintas, dan seluruh tetesan air mata hancur menjadi terak, berubah menjadi kabut merah muda, tenggelam dalam angin. Dan tersebar dalam angin. Apa itu? Tepat di depan kamar rahasia, Kaisar Tian memandang kabut merah muda di langit, dan secara bertahap terbang hingga 9 hari. Ada sedikit kebingungan di matanya.
Kemudian dia melihat ke kamar rahasia dan bergumam, saudaraku telah ditutup selama beberapa bulan. Alih-alih memadamkan Emperor Realm Avenue, wanita itu memenangkan yang terakhir. Bersenandung, itu memalukan. Jianxin, masuk dan temui dia. Apa yang telah ditutup selama beberapa bulan ini? Petik 2. Ya. Dengan kepala kecil, Kaisar Pedang itu melangkah maju, mendorong tangannya, dan dengan keras, mendorong seluruh pintu terbuka. Tapi dia tidak mendorong, itu baik-baik saja. Dengan dorongan, gas hitam di dalamnya bergegas kepadanya seperti tawon. Tanpa sadar ketakutan, Kaisar Jian melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dua pedang tajam, dan menembak tiba-tiba. Tetapi ketika cahaya pedang hanya menyentuh gas hitam, itu dilemparkan ke lautan api seperti es dan salju, dan itu meleleh. Bagaimana itu mungkin? Murid mata tidak bisa berhenti menyusut, dan Kaisar Jian terkejut. Kaisar Tian juga kagum, jadi dia tidak tahu mengapa, membawa saya ingin melihat apa yang terjadi padanya. Ya. Pedang Kaisar berteriak lagi, dan tiba-tiba mengorbankan Kaisar Realm Avenue-nya sendiri. Tiba-tiba, sinar cahaya berwarna-warni menyebar, menekan gas hitam untuk sementara waktu. Namun, apa yang terjadi pada kedua orang itu sangat ketakutan, gas hitam melelehkan Caixia langkah demi langkah, seolah api membakar kertas. Mengikis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, mereka berdua linglung untuk beberapa waktu, tetapi saya tidak tahu mengapa, tetapi Zuofan tidak bisa menahan teriakan ini, seperti kepunahan saya, sepertinya. Tentu saja, karena tingkat energinya hampir sama. Kelopak matanya berkedip, dan lelaki tua itu sepertinya tahu segalanya, dan dia menghela nafas dengan sungguh-sungguh. Hanya saja tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat menguasai dan menggunakannya. Energi ini, termasuk Kaisar Surgawi. Petik 2. Chapter 1304, Kaos. Roh hitam mengerikan, seperti binatang buas yang menggerogoti orang, sulit untuk menekan bahkan Kaisar Realm Avenue, memaksa Kaisar Pedang untuk mundur selangkah demi selangkah. Kaisar Langit melihatnya, dan ada sedikit kengerian di matanya, tetapi dia tidak panik. Gelar terkuat dari 10 kaisar tidak disebut sia-sia. Bas. Gelombang tak terlihat muncul begitu curam sehingga seluruh kubah langit tiba-tiba berubah menjadi mata besar, memancarkan lingkaran emas, yang sama di mata Kaisar Surgawi, cahaya keemasan bersinar. Dalam dan misterius. Saat berikutnya, tetapi mendengarkan gelombang suara lain, seluruh ruangan tiba-tiba terbungkus sesuatu yang tidak terlihat. Gas hitam terus mengalir keluar, tetapi tidak bisa keluar dengan cepat. Murid kosong, ruang kosong. Sudut mulutnya terangkat, dan Kaisar Tian bergumam di bawah hatinya. Dia berjalan maju dengan seorang kaisar pedang yang panik, dipisahkan oleh lapisan film yang tak terlihat, tetapi dia melihat di udara hitam, dan pria berjubah putih itu duduk dalam kejang-kejang. Di platform latihan, dia tampak sedih. Di atas kepalanya, sebuah tenda hitam memancarkan pesona yang mulia. Hanya meliriknya, Kaisar Jian gemetar ketakutan, apa yang terjadi di sini? 10 kaisar telah berkumpul bersama, bisakah dia menyingkat jalan? Ada apa? Pokoknya, akan ada kehidupan seorang kaisar, pasti ada kematian seorang kaisar, dan kejatuhan seorang kaisar akan dilakukan. Lagi pula, tujuan kedatangan saya hari ini adalah untuk memberitahunya bahwa saya akan membantunya untuk membunuh seorang kaisar, dan meninggalkan tempat duduk. Tapi lihat sekarang ayo, aku tidak perlu menembak. Petik 2. Sudut mulutnya menyilang jahat, dan kaisar memandangi adik lelaki itu dan mengangguk puas. Sword Emperor mendengar dan melihat kekuatan yang menakutkan ini, dan dia tidak bisa berhenti mengagumi. Ya, ranah kaisar belum mengembun, tetapi momentum ini, bahkan jalan kaisar saya tidak dapat menghentikannya. Jalan apa yang ia pahami adalah bagaimana dengan Petik 2. Iya, kekuatan besar apa yang begitu mengerikan? Mendengar ini, Kaisar Langit juga agak aneh. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, itu bahkan lebih aneh. Hei, dia patah hati. Apa, cinta itu rusak? Bagaimana kamu menyingkat jalan? Saya juga terkejut bahwa akarnya patah. Tidak hanya Kaisar Dao yang dapat dikondensasi, tetapi juga sangat kuat, bahkan Emperor Realm Avenue yang telah kental tidak dapat dibandingkan. Mata berkilau kebingungan. Dan ada banyak keraguan di jantung Kaisar. Bang bang bang. Tiba-tiba, serangkaian getaran terdengar, dan ruang di sekitarnya bergetar, sepertinya runtuh kapan saja. Ki hitam itu mengalahkan musuh-musuh kuartet dengan lebih keras, sama seperti binatang buas di dalam kandang, yang akan bergegas keluar dan menggigit. Melihat adegan ini, Kaisar Surgawi bahkan lebih terkejut, dan wajahnya tidak bisa berhenti berkedut dengan sengit, hanya bercanda, bahkan jalan kosong saya tidak bisa menghentikannya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu jalan surga yang sama, bagaimana saya bisa menghentikannya tidak dapat menahan momentumnya ketika dia mengembunkan avenue? Kecuali, Petik 2. Kecuali apa? Kecuali dia mengembun bukan Kaisar Realm Avenue sama sekali. Suara-suara itu sedikit gemetar, dan wajah Kaisar Tian penuh kegembiraan. Kaisar Jian mendengarnya dan bingung, bukan Kaisar Realm Avenue, ada apa? Dia tidak akurat sekarang Kaisar? Petik 2. Sudut mulutnya bersemangat, dan Kaisar Langit menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk berkata, Jianxin, tidakkah saya menyebutkannya kepada Anda sebelumnya? Tiba-tiba saya merasa sedikit tercerahkan baru-baru ini, dan merasa bahwa ada dunia yang lebih misterius di atas wilayah Kaisar, tidak surga. Saya telah menyentuh sedikit ambang batas, tetapi saya tidak dapat mencapai terobosan, tetapi saudara saya
Bagaimana mungkin, dia bahkan tidak menerobos wilayah kaisar, dan menginjakkan kaki pada yang tertinggi secara langsung? Apa yang tidak mungkin? Setiap pengalaman pribadi berbeda, semuanya mungkin. Matanya sudah merah padam, dan dia menggigil kegirangan. Kaisar menyeringai dan tersenyum, adikku telah mengembangkan jalan surgawi yang sentimental, dan itu sulit untuk diselesaikan. Tetapi sekarang, dia telah memotong gairahnya, dan gairahnya menjadi benar-benar tidak simpatik. Itu digantikan oleh Heavenly Dao, sebaliknya itu menjadi jalan tertinggi yang melintasi Dao-Dao. Dia juga tidak dapat mencapai pembalikan epifani yang absolut, dan ekstrim yin dan ekstrim yang. Karena itu, ini adalah caranya, bukan milik kita. Petik 2. Mengangguk dengan jelas, hati sang kaisar pedang menyadari, ternyata tanah yang sangat yin, yang menghasilkan yang sangat, adalah surga dan keseimbangan bumi yin dan yang. Kemudian jalan surgawi yang penuh kasih ini, setelah menghancurkan cinta, adalah ekstrim yang kejam, tetapi sebaliknya menyeberang. Kaisar Dao, supremasi tertinggi. Jadi mulai sekarang, adakah supremasi tertinggi di atas 10 kaisar? Petik 2. 10 kaisar? Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, kaisar surgawi tidak menganggapnya serius. Dibandingkan dengan realem tertinggi, apa itu kaisar realem? Saya dapat memberitahu Anda dengan jujur. Menurut apa yang saya rasakan, kaisar realem hanyalah penguasa surga dan bumi Avenue dan memiliki kendali atas langit dan bumi. Kekuatan hukum. Tetapi supremasi adalah untuk mengendalikan dunia, satu pemikiran untuk menghancurkan dunia, satu pemikiran untuk menciptakan dunia. Artinya, kaisar ada di mata tertinggi-tertinggi, tetapi semut hanyalah tak tertandingi. Petik 2. Tubuhnya bergetar keras, dan Kaisar Jian terkejut, dan jantungnya tenggelam. Dewa tertinggi yang legendaris hanyalah pemikiran ilusi dalam hati manusia, tetapi sekarang, itu menjadi kenyataan. Berpikir seperti ini, Jiandi menoleh dan menatap pria jubah putih itu, tetapi di matanya dia sangat takut akan hal itu. Sentuh. Tiba-tiba, ledakan suara terdengar, dan pesona murid yang kosong tidak lagi mampu menjebak gas hitam yang mengerikan, dan meledak. Orang-orang kulit hitam yang bergolak, seperti puluhan ribu ular sanca, dengan cepat bergegas ke Kaisar Surgawi seolah-olah mereka akan menelan keduanya. Keduanya kaget dan tidak bisa terus berjalan, tetapi Kaisar selalu tersenyum, dan dia sangat bersemangat. Adik laki-lakinya akhirnya bertanggung jawab atas surga. Meskipun dia melampaui dia sangat bersemangat. Karena dia percaya bahwa suatu hari, dia akan segera dapat menerobos. Pada saat itu, dua bersaudara akan berada di jalan yang sama dengan telapak tangan. Ini adalah hukum surga yang benar dan perbedaan antara mereka dan manusia. Namun, tepat ketika gas hitam menekan mereka langkah demi langkah, tiba-tiba menghilang. Tanpa sadar, keduanya bingung, dan kemudian memandang ke depan, tetapi ketika saya melihat entah bagaimana, mang hitam di kepala jubah putih telah menghilang, dan tubuhnya gemetar karena batuk. Dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mengernyit sedikit, Kaisar Langit cepat melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, ada apa? Apakah ada kesulitan untuk menerobos? Mengapa Supreme Avenue Anda menghilang?" Dengan cara ini, tidak bisa dikondensasi, terengah-engah, martabat dan ketakutan terpancar dari mata jubah putih. Tanpa diduga, sang kaisar pedang berkata dengan aneh, "Mengapa?" Dengar kaisar berkata bahwa pertemuan ini akan menjadi jalan tertinggi. Ini adalah ranah yang tidak dapat dicapai oleh 10 kaisar, mengapa mereka tidak bisa berkumpul? Karena jalan ini adalah surga keheningan, setelah itu berkumpul, itu adalah hari kehancuran dunia. Apa? Ketakutan? Hati Kaisar Jian ketakutan. Tetapi Kaisar Surgawi memandangnya dengan dingin, tidak setuju, jadi apa? Anda telah memotong akar cinta, dan dunia hilang, apa urusan Anda? Pokoknya, ini dunia yang kotor tidak lagi berguna, lebih baik menghancurkan dunia dan meregenerasinya, dan kemudian menciptakan dunia yang lebih baik. Pada saat itu, ketika saudara tertua mendobrak supremasi, saya akan menciptakan dunia yang terlalu kuno dan murni, dan dunia tanpa polusi manusia. Pada saat itu, Kaisar tidak akan mati. Petik 2. Menghela nafas panjang, pria berjubah putih itu dengan tenang berkata, cara untuk menghancurkan dunia, yang mengkhususkan diri dalam pembunuhan neraka Shuro, adalah hukuman surga. Kaisar surga tidak terhalang, tetapi manusia akan benar-benar mati. Itu bagus, aku khawatir aku belum punya kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penciptaan. Mengangguk dengan jelas, Kaisar menepuk pundaknya, dan berkata dengan dingin, ayo. Dunia ini seharusnya menjadi waktu yang bersih. Tapi sekarang manusia baru saja mulai, dan itu bukan akhir dunia, bagaimana kita bisa berbicara tentang menghancurkan dunia? Pokoknya cepat atau lambat, umat manusia terbagi menjadi baik dan jahat, dan itu tidak mengikuti hukum langit dan bumi. Sudah kacau dan tidak jelas, dan dunia tidak toleran. Bahkan makhluk sederhana seperti binatang buas telah menjadi berbahaya setelah terinfeksi oleh manusia. Bahkan binatang roh yang paling sederhana pada umumnya sama baik dan jahatnya dengan manusia. Mereka rumit, ketika kejahatan menguasai kebaikan, itu adalah Shuro neraka. Singkatnya, umat manusia seharusnya tidak ada. Yang terbaik adalah menghancurkan dunia sekarang. Petik 2. Aku ingin menghancurkanmu, aku tidak akan menemanimu. Benci mengayunkan lengan bajunya, dan pria berjubah putih itu berdiri dengan keras dan berjalan dengan sedih. Melihat sosok yang dia tinggalkan, Jian sedikit mengernyit, dan kemudian memandang Tian Di Ling di tampaknya telah berubah.
Dia dulu memperlakukanmu seperti ini sebelumnya. Kakak lelaki saya seperti seorang ayah. Sebelumnya, ia mengembangkan jalur surgawi yang sentimental. Ia bercampur dengan kemanusiaan. Ia berbicara tentang aturan-aturan manusiawi dan memperlakukan saya dengan ramah. Tetapi sekarang kasih sayangnya telah dihilangkan. Iya, saya sangat lega, hahaha. Petik 2. Dengan terkekeh, Kaisar Langit memandang pedang Kaisar dan berkata, baru saja dia berkata bahwa kita ingin menghancurkan dan membiarkan kita menghancurkan diri kita sendiri. Dia tidak campur tangan. Bagaimana? Ayo kita lakukan. Tanpa diduga, sang Kaisar Pedang berkata dengan aneh, apakah kamu ingin melakukannya? Hancurkan dunia adalah kekuatan tertinggi. Bahkan jika kamu menyentuh ambang pintu, jika kamu ingin benar-benar menerobos, tidak ada akhir waktu. Jika aku harus menerobos sebelumnya, aku masih tidak dapat menemukan jalannya, bukankah ini contoh yang jelas sekarang? Maksudmu, tidak buruk. Mengangguk lekat-lekat, kilatan gemilang melintas di mata Kaisar Surgawi, bukan penggarap alam tertinggi yang akan menghancurkan dunia. Tetapi perusak dunia telah menciptakan penguasa alam tertinggi. Antara langit dan bumi, semuanya disengaja. Langit dan bumi tidak dapat melihat jalan kemanusiaan, mengganggu dunia, dan menciptakan para pembudidaya yang binasa di jalan surgawi. Bernyanyi sedikit, sang Kaisar Pedang sedikit menganggukkan kepalanya, jadi bagaimana kita menghancurkan dunia dan mengusir umat manusia? Apakah dia melihat kekuatan yang baru saja dihembuskannya? Tentu saja, sangat kuat. Itu kekuatan tertinggi yang belum selesai. Ada kilasan mendalam di matanya, dan Kaisar Langit mengambil 2 langkah bolak-balik. Yoyu berkata, di dunia saat ini, tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Dan tidak ada yang tahu bagaimana cara mendapatkannya. Bahkan adik lelaki saya hanya setengah menggantung, dan tidak benar-benar terbentuk. Jika ada kekuatan apapun yang bisa menandingi supremasi, hanya mereka yang. Petik 2. Siapa? 5 binatang hebat, mereka. Ya, mereka lahir dari langit dan bumi purba, dengan kekuatan langit dan bumi purba. Setelah lahir, mereka setara dengan dunia kaisar, dan mereka saling cocok. Secara umum, kekuatan semacam ini sama seperti 5 elemen yang hidup bersama. Ada kemungkinan integrasi. Integrasi seperti apa dari kekuatan kerajaan kekaisaran akan menghasilkan? Petik 2. Kekuatan tertinggi. Ya, Jianxin, kamu pergi dan mengumpulkan kekuatan dari binatang buas itu, jangan biarkan mereka menemukan niat kita. Aku akan menguji untuk melihat apakah mereka dapat menghasilkan kekuatan nyata dari kehancuran dunia. Mencibir berulang kali. Chapter 1305, From the Antiquity. Bas, dengan wajah jahat Kaisar Surgawi, cahaya danau melambai berulang-ulang, dan semua gambar menghilang. Melihat semua ini, Zuo Fan akhirnya mengerti segalanya, dan mengangguk dengan jelas, tidak heran Tiandi selalu cenderung menghancurkan dunia. Ternyata dia mendapat inspirasi dari adiknya. Supreme Avenue adalah Avenue of Destruction. Bisa dikatakan, tapi alasannya masih kepercayaan Tuhan. Iman. Ya, dia selalu percaya pada konsep supremasi surga, dan dia tidak pernah memandang rendah kemanusiaan, seperti keluarga kerajaan yang arogan, tidak seperti orang miskin. Mengangguk dengan lemah, lelaki tua itu menghela nafas, tetapi meskipun demikian, dia tidak pernah berpikir untuk memusnahkan. Lagi pula, kamu membenci seseorang, tidak ada kebencian, tidak ada keluhan, apakah kamu akan membunuhnya? Kaisar Surgawi bukan orang gila. Tetapi setelah melihat situasi saudaranya, ia tampaknya telah menerima pencerahan. Ia merasa bahwa jalan kemakmuran dan kehancuran umat manusia adalah jalan yang benar. Oleh karena itu, benih yang tidak disadari ini adalah jahat dan dikuburkan di dalam hatinya, sehingga menjadi setelah bencana. Petik 2. Dengan mengerutkan kening, Zuo Fan memberinya pandangan yang dalam dan bertanya-tanya, apakah ini kejahatan? Senior, menurut Anda, dapatkah dunia menjadi jalan yang benar? Aku tidak tahu, tetapi aku tahu bahwa dunia akan datang cepat atau lambat, bahkan jika tidak ada Kaisar Surgawi, akan ada orang lain untuk melakukannya nanti. Kalau tidak, bagaimana dunia bisa keluar dari dunia? Zuo Fan, kamu pikir itu jahat, karena kamu adalah jiwa dunia dan manusia. Tetapi sebagai penguasa jalan, selain dari identitas manusia, apakah kamu pikir dunia ini telah menjadi berlumpur karena manusia? Petik 2. Dengan tertawa kecil, lelaki tua itu menatap Zuo Fan, cahaya yang dalam bersinar di matanya. Terkejut, alis Zuo Fan berkerut, dengan ragu-ragu menundukkan kepalanya, dan dia merenung cukup lama sebelum dia memutuskan untuk mengangguk, ya, saya memperbaiki jalur iblis di dunia. Saya tahu betapa kacau hatinya manusia. Dunia mungkin cara yang tepat bagi dunia untuk mati itu bukan cara yang jahat. Kaisar Surgawi hanya berjalan di sepanjang langit. Jika kaisar lain menghentikannya, mungkin mereka yang asli. Petik 2. Diam, pria tua itu tidak berbicara, tetapi menundukkan kepalanya, berat di wajahnya, dan tampaknya sedang berjuang. Senior. Pada saat ini, Zuo Fan menatap lelaki tua itu dengan tulus. Saya ingin terus menonton, terutama adik lelaki Kaisar Surgawi, bagaimana tepatnya dia memilih. Mengangguk sedikit, lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh berkata, seharusnya, kau di sini untuk ini. Dengan itu, ketika pria tua itu melambaikan tangannya, permukaan danau melambai lagi, dan sebuah gambar baru muncul. Lelaki tua itu menunjuk ke gambar yang melayang dan berkata dengan ringan, karena saudara lelakiku menyerahkan kondensasi di Avenue of Silence, tampaknya ada juga kerutan di hatinya.
Jadi dia pergi berlatih dan mencari jawaban. Perjalanan ini 50 tahun, di mana langkah kakinya menyebar ke seluruh tempat suci. Meskipun dia bukan seorang kaisar, dia tidak mengendalikan jalan kaisar, tetapi dia yang telah menyentuh ambang batas atas tidak lebih lemah dari kaisar manapun, dan bahkan lebih dari kaisar Tong. Dia disebut dunia tanpa mahkota kaisar, juga menyebut saudara mereka dua surga dan dua hal. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Adik lelaki itu kembali ke rumah lagi, dan tidak ada jejak kaisar surga. Dia hanya merasa bahwa pesona Housan berbeda, jadi dia bergegas dan dengan lembut membelai, dan pesona itu segera terbuka. Mengejutkannya untuk sementara waktu. Kaisar surgawi meliriknya dengan mata menyipit, tanpa ekspresi, meskipun belum dibangun ke Supreme Avenue, tetapi kekuatan pemusnahan ini tetap dipertahankan. Pesona pedang absolut di bawah jantung pedang sangat mudah dipatahkan oleh Anda. Sangat serius, sangat disayangkan betapa baiknya jika Anda tercerahkan. Petik 2. Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan? Mengabaikan gurauannya, pria berjubah putih itu hanya memandangi kekuatan yang agak familiar ini dengan dingin, dan bertanya, guntur petir ungu Hongmeng Phoenix. Kekacauan Kunpeng dan api biru. Mengapa kekuatan dari 5 binatang suci berkumpul di sini? Sambil tersenyum, Kaisar Tian ragu-ragu, hanya melihat ke tanah di mana energi meledak. Kaisar Pedang juga tidak punya waktu untuk menjawab. Dia telah berpegang teguh pada taktik pencetakan. Wajahnya suram, dan 5 warna energi di tengahnya terbungkus dalam aliran besi cair. Panggilan. Tiba-tiba, nyala api hitam dihasilkan dari energi 5 warna. Napas teror tiba-tiba membuat Kaisar dan pria berjubah putih merasa sedikit takut. Guntur perang dunia? Murid mata tidak bisa berhenti menyusut, Zuofan berteriak di bawah hatinya, dan pria berjubah putih tidak bisa tidak terkejut kekuatan kepunahan. Sudut-sudut mulutnya tumbuh semakin bersemangat, dan mata Kaisar bersinar karena kegembiraan. Benar saja, kekuatan dari 5 binatang ini dapat menghasilkan kekuatan supremasi. Memperbaiki kekuatan ini ke dalam tubuh sendiri harus membantu untuk memahami jalan menuju kepunahan dunia, dan meregenerasi dunia kotor ini ke dunia. Hahaha. Sentuh. Tapi senyumnya tidak bertahan lama, dan ledakan keras meledak. Api hitam menghilang di tengah tiba-tiba, dan 5 sinar cahaya ditembakkan seperti panah terbang. Suara Kiang menembus sisi gunung, dan Kaisar Jian menghembuskan darah merah, dan langsung mati. Ketika semuanya tenang, dan kemudian melihatnya, saya melihat 5 paladin 6 peringkat memancarkan semua jenis cahaya, bersinar terang. Ini adalah 5 Excalibur yang menekan Fan Jie. Melihat ini, Zuofan menghela napas dan mengangguk. Ternyata 5 pedang ini adalah produk gagal yang digunakan oleh Kaisar Langit untuk memadukan 5 energi. Kulit Kaisar Surgawi juga sedikit tenggelam, sepertinya agak hilang. Sword Emperor menatapnya, penuh permintaan maaf, Tiandi, saya telah mencoba yang terbaik, tetapi 5 energi ini benar-benar sulit untuk diintegrasikan, maaf. Tidak, mereka baru saja bergabung, tetapi kekuatan mereka lebih kuat daripada fusi. Akan lebih baik jika waktu memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan mutualisme mereka, sayang. Zhang Yu bernafas, Kaisar memandang ke kejauhan, matanya berkedip. Dan sepertinya berada di mencari solusi. Ketika pria berjubah putih melihatnya, semuanya menjadi jelas, jadi, Anda ingin kekuatan untuk menghancurkan dunia. Iya, bukankah kamu mengatakan pada saat itu, untuk melakukannya, apakah kita melakukannya sendiri? Meliriknya, Kaisar Langit berkata dengan ringan, sebagai Tuan Surgawi Dao, Anda harus menjadi hukuman surga. Anda tidak ingin menjadi perusak dunia dan Anda tidak ingin melakukan tugas-tugas Taois surgawi, maka saya akan melakukannya. Jianxin, dalam beberapa dekade terakhir, untuk mengumpulkan kekuatan dari 5 binatang suci, kamu baik-baik saja dengan mereka. Siapa yang bisa mengambil keuntungan darinya dan mengatakan sesuatu? Temperamen Feng Tianhai sederhana, kali ini yang membantuku mengumpulkan 4 kekuatan lainnya. Tidak, orang sederhana tidak bisa melakukan ini, aku tidak ingin kekuatannya, tetapi semua. Apa? Apakah kamu ingin menyerap kekuatan mereka? Sword Emperor tertegun tanpa kaget. Mengangguk sedikit, Kaisar Surgawi mengatur suaranya, kekuatan ini datang dari tubuh binatang suci. Baru saja kamu menggunakan pedang untuk melebur. Aku khawatir itu tidak pantas. Bagaimanapun, itu adalah benda mati. Maka aku akan menghirup kekuatan mereka ke dalam tubuh dan memperbaikinya dengan keterampilanku sendiri. Petik 2. Itu salah, jika itu tidak bisa disempurnakan, kekuatan mereka akan membunuhmu sampai mati. Tidak masalah, semuanya adalah untuk tujuan besar surga. Lagi pula, aku tidak akan begitu sembrono. Aku akan menyerap mereka dalam satu nafas, dan akan ada rasa proporsional. Dengan seringai, Kaisar Langit memandangi Kaisar Pedang dan bertanya, Jianxin. Apakah kamu memiliki kandidat selain Hayao? Tanda tanya. Petik 2. Dengan sedikit ragu, Sang Kaisar Pedang mengangguk dan berkata, kekerasan seksual Kirin, hati leluhur naga seperti api yang menyala-nyala. Hanya King Tian Kunpeng yang telah terinfeksi dengan dunia manusia, halus dan berbahaya, dan hanya untung yang merupakan rencana. Itu dia, apakah itu jalan setan 9 meter pencerahan, atau jalan kosong di kursi ini, mereka semua memahami kebenaran. Semakin sederhana orang itu, semakin sejalan dengan jalan surgawi dan semakin jelas, semakin kecil kemungkinannya menyebabkan bencana. Di dunia, burung tua ini cerdas dan lebih mudah digunakan. Dia akan membunuh semua 5 binatang besar,
Petik 2. Dengan senyum jahat, Kaisar Surgawi berbalik untuk melihat adiknya dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberiku gerombolan?" Dengan acuh tak acuh, dia memalingkan bibirnya, dan jubah putih itu berbalik dan pergi. Itu hanya suaranya yang acuh tak acuh. Tetapi itu ada di telinga kedua orang itu. Saya katakan sebelumnya, apa yang Anda lakukan tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak akan mengendalikannya. Tampaknya adik laki-laki itu benar-benar dipotong, tanpa meminta pengaduan dunia, jika tidak, mantannya. Dia dulu berdebat dengan saya di masa lalu, bahkan jika dia bukan dewa sentimental, tetapi hanya orang biasa, dia tidak akan duduk dan menonton apa yang terjadi. Sangat disayangkan bahwa dia bukan lagi manusia dan tidak punya hati untuk semua yang ada di dunia. Arahnya, hahaha. Petik 2. Sudut mulutnya melewati lengkungan kepuasan, dan Kaisar Surgawi tersenyum keras. Tapi tidak apa-apa, dia tidak akan berada dalam masalah. Aku bisa mempercayainya sepenuhnya. Jianxin, pergi dan undanglah Tuan Kunpeng. Dengan anggukan tajam, Kaisar Pedang berbalik dan pergi untuk merencanakan dengan Kunpeng. Kemudian, Kaisar Tian dan Kunpeng bertemu. Dengan syarat membantunya menjadi binatang buas, ia memintanya untuk menipu para hewan suci satu persatu untuk membunuh mereka. Kunpeng kehilangan akal untuk sementara waktu, jadi dia melakukannya. Orang pertama yang terbunuh adalah Thunder Phoenix yang tidak tahu kebenarannya. Menipunya menjadi ngarai. Di bawah pengepungan dua kaisar dan binatang buas, dia tidak memiliki serangan balik sama sekali, dan dia jatuh. Guntur ungu yang menakutkan juga telah menjadi kekuatan murid Dewa Kaisar. Rencana itu berjalan dengan lancar, dan Kunpeng juga berencana untuk melanjutkan, tetapi entah bagaimana. Pembingkaian Kunpeng tentang Thunder Phoenix disebarkan oleh orang-orang satu batu mengaduk ribuan ombak, dan Kunpeng dikepung oleh 3 binatang suci Longzu. Melihat bahwa Kunpeng tidak berguna, Kaisar Surgawi berencana untuk membunuh dan membunuh mulutnya. Dia menyedot kekuatannya terlebih dahulu. Tetapi ketika dia mulai, kebetulan bahwa Kaisar King, Kaisar-Kaisar dan orang-orang lain tiba dan segera memotongnya. Ketika Kunpeng melihat bahwa situasinya terungkap, dia tidak melakukan apapun kecuali tanpa akhir, mempercayakan perhitungan Tiandi. Sejak itu, rencana untuk memusnahkan dunia sedang berlangsung, dan para kaisar lainnya terkejut. Kemanusiaan dan surga tidak dapat dipisahkan, dan perang kuno sudah diambang. Kaisar Langit yang awalnya ingin bertindak diam-diam pada saat ini, tidak perlu bersembunyi dan menyelinap lagi. Dia segera merobek wajahnya dan meminta 8 kaisar lainnya untuk bertarung. Pertempuran 10 kaisar menentukan kelangsungan hidup dunia. Itu adalah jalan surga yang ada, dan jalan kemanusiaan dihancurkan. Adapun 4 binatang suci yang tersisa, karena posisi dunia, mereka juga bersekutu dengan 8 kaisar manusia dan melawan kaisar. Sebagai pengkhianat, Kunpeng tidak dipercaya, tetapi karena musuh bersama, serta Kaisar King dan Kaisar King sebagai perlindungan, situasi keseluruhan adalah penting. Kunpeng masih tetap sebagai kekuatan tempur utama. Segalanya tampak menyatu dengan catatan sejarah, tetapi detailnya sangat berbeda.